Lamun sawara-sawara penyakit mah anggeus. Bahaya. Ya, kunaon? Tahu Pak. Di mana? Di AGL. Hah? Orgolis? Oh, di itu jeung Indramayu. Sama Argolis Pak. Hah? Kamu punya bela diri? Enggak. Enggak, pakai apa nonyoknya? Kita Pernah ketonyok? Sakit? Ayo ketonyok tuh. Mana orang mana? Orang Cijoget. Terus, mun boros mana sok ke mana? Jauh di makam, Pak. Ya dikubur sekalian sih teh. Kamu boros di makam. Di makam aja. Tapi ibu kamu baik. Baik, Pak. Bapak kamu baik. Arah dan tujuan dari hidup. Dan sisanya yang 30, Pak Bupati kirim saja hari ini ke Dodik Lembang, karena di sana sudah ada 140 dan daya tampungnya 500. Jadi kirim saja nanti untuk jenjang SMP. Untuk pada proses libur hari ini mereka tidak lagi menjadi bagian dari kerisauan orang tuanya, karena seluruh proses yang terjadi hari ini adalah ada 3 variabel yang membuat anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, anak-anak istimewa. Pertama adalah variabel di rumah, yang kedua adalah variabel di lingkungan, yang ketiga adalah variabel di sekolah. Bupati, Pak Sekda, Pak Camat, para kepala dinas, badan kantor. Variabel di rumah, apa sih yang terjadi di negeri ini? Yang terjadi di negeri ini adalah orang tua tidak punya ikatan emosi dengan anak-anak. Orang tua kehilangan ikatan emosi itu pertama karena pengaruh digital. Sejak kecil anak-anak sudah diberikan HP, yang penting dia anteng. Sehingga hubungan emosionalnya anak itu tidak dengan ibunya tapi dengan HP, dengan mesin. Artificial intelligence bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Saya sampaikan, negara lain itu mengalami kemajuan hari ini itu tahapannya banyak. Mereka masuk di era di mana kekuasaan mendominasi kehidupan masyarakatnya. Masyarakat masuk dalam dogma, dibodohkan oleh 2, yaitu tuan tanah dan kelompok-kelompok yang mengaku spiritual. Yang kedua, terjadinya proses revolusi, perlawanan. Setelah proses revolusi diawali dengan kebebasan orang untuk berekspresi. Mereka memahami filsafat, lahirlah revolusi industri. Dari lahir revolusi industri itu mereka menjadikan hidup adalah bagian dari proses menuju kemakmuran dengan proses industri. Maka mereka menjadi kaum kolonial. Tahapan manusianya dari manusia masa lampau dan masa depannya itu mengikuti tahapan. Jadi anak-anak itu ada tahapan. Orang Indonesia itu saya perhatikan itu tidak lewat tahapan. Satu di era kerajaan, kemudian masuk ke era kolonialisme, dia digiring oleh pemerintah kolonial bekerja sama dengan para bupatinya untuk menanam kopi, menanam teh, dan orang yang tahunya adalah kamu nanam teh, kamu nanam kopi, kamu jual, saya beli. Maka mereka menjadi kaum petani yang digerakkan. Kemudian mereka disuruh bekerja, membuat jalan, membuat jembatan, membuat pelabuhan, membuat pangkalan udara. Dan dulu orang menyebutnya rodi. Mereka tidak dibayar. Tapi hari ini banyak orang yang mengungkap fakta di media sosial. Sesungguhnya kaum orang-orang Indonesia, orang pribumi pada waktu itu yang disuruh bekerja oleh Belanda itu mereka dibayar. Tetapi bayarannya tidak nyampe oleh para bupati. Uang keluar miliaran, kotanya nggak bisa. Kenapa? Menuju tujuan muter. Apa sih yang menjadi korban birokrasi? Target sasaran ditembak, sibuk ngurusin bagaimana rencana menembak, kapan akan dilakukan penembakan, jam berapa, waktu menembak pakai peluru apa, jenis senapannya apa, bajunya warna apa. Itu seminarnya 7 kali. Itu birokrat. Ini harus dirubah model ini. Kalau enggak, mohon maaf. Apa sih? Mohon maafnya adalah kita gali pasir tiap hari,
kita gali batu tiap hari, kita mungut BPHTB, kita mungut PBB, kita mungut berbagai pajak restoran, hotel, segala macam. Saya tuh baca kemarin, tapi ini jangan terjadi di Indonesia, nanti jadi ribut. Kenapa Vietnam cepat? Satu, sistemnya dia sudah sentral komunis. Kemudian kedua, Vietnam itu sekarang itu mempensiunkan sekian puluh ribu pegawai. Karena Pak, uangnya kata dia harus membangun nih, jangan pakai gaji terus. Bayangin di negara lain. Di negara lain tunjangan itu bisa naik, bisa turun. Tergantung kemampuan keuangan. Apakah kita dengan model birokrat seperti ini akan cepat maju? Saya tidak terlalu percaya. Kalau apa? Kalau para kepala daerahnya tidak bisa melakukan terobosan. Nah, untuk itu, mari kita belajar, nggak usah jauh-jauh. Kita masuk ke Danlanut deh. Taruhan saya, apakah di Danlanut biaya pemeliharaannya cukup? Enggak, saya yakin. Tapi kenapa kantornya bersih? Rumputnya tertata. Orang pada posisinya, yang di pos jaga, iya di pos jaga tidak bergeser. Yang di sini, coba saya taruhkan kalau ke Malang, ke kantor saya ini, ada nggak orang yang di pos? Bener nggak orang di pos jaga? Pasti sare atau ini di kantor Lanut bersih, di komplek-komplek militer saya lihat bersih. Kenapa? Orang digerakkan. Untuk itu Pak Bupati, nanti manajemen nggak usah dialih. Saya termasuk ini, saya baru loh mimpin apel, saya nggak pernah mimpin. Nggak usah nih Pak Bupati ada apel. Kenapa? Sudah tiap minggu, tiap hari Senin, jam apel diganti oleh siapa? Dari rumah bawa koas, dari rumah bawa ceretnya merek ini, gerakan melalui bidang-bidangnya. Pokoknya kasih hukuman. Kalau kantornya masih kotor, kalau halaman kantornya masih kotor, ganti. Itu cara. Gak usah lagi ngandelin bagian umum. Setiap orang bertanggung jawab. Kenapa? Ini bobroknya mental kita sebagai birokrat. Kenapa? Kita tidak pernah menyayangi ruang kerja kita. Saya dari dulu, sejak saya wakil bupati sampai hari ini, saya selalu menyayangi ruang kerja saya. Saya selalu menyayangi rumah tempat tinggal saya selalu menyayangi lingkungan saya. Kenapa? Saya hidup dari meja ini. Maka meja ini harus baik. Nggak peduli ada anggaran, ada nggak ada, bila perlu saya bawa meja dari rumah. Saya cari meja yang terbaik dari rumah untuk meja kerja saya. Kenapa? Dari meja kerja saya ini bisa beli meja di rumah. Dari meja kerja saya ini bisa beli kursi di rumah. Dari meja kerja saya ini bisa bangun rumah. Kita birokrat, kursi di rumahnya bagus, rumahnya bagus, tempat tidurnya bagus, tetapi meja kerjanya sangat buruk, ruangan kerjanya bocor, kemudian ruangan kerjanya tidak dicat dengan alasan tidak ada biaya pemeliharaan, padahal ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin saya berakibat seperti ini kalau penyebabnya, maka sayangilah yang menjadi penyebab kita. Kalau kita mendapat gaji sebagai ASN, sayangilah pekerjaan kita dengan sepenuh hati, maka rezekinya bukan hanya pada tunjangan kinerja, di luar itu Anda mengalir rezeki yang tidak ada. Dan saya buktikan. Makanya saya tidak berarti membanggakan diri. Tidak. Ketika saya pulang ke lembur, apa yang saya lakukan? Saya tidak hitungan terhadap uang yang saya beli. Saya bangun jalan. Saya bongkar kandang ayam, jumlahnya 54 kandang ayam. Karena menimbulkan bau, lalat, orang tidak akan mau datang ke tempat saya, ke rumah saya. Kenapa? Tidak mau makan tempat saya, lalatnya baik. Satu, biaya apa yang saya keluarkan, saya mohon maaf, satu kandang ayam itu saya kasih nilai 25 juta. Hanya dibongkar, sawahnya tapi plus biaya mengembalikan habitatnya menjadi sawah itu 50. Kalau saya itu untuk apa? Mending pakai kawin dulu. Tapi saya tidak.
saya tidak akan mungkin ada Deddy Mulyadi yang menjadi seperti ini waktu itu anggota DPR RI kalau ibu saya tidak pernah tinggal di sini, kalau saya tidak lahir di sini. Dan kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya sudah berhenti jadi Bupati Purwakarta, maka tidak akan ada komplain orang terhadap kewajiban saya sebagai Bupati Purwakarta. Hari ini saya sudah berhenti, maka saya mengabdi pada kampung di mana saya tempat dilahirkan. Saya tidak pernah berpikir apapun. Saya tidak pernah hitungan orang ngurus nyapu, saya urusin. Tiap pagi apa yang saya lakukan? Memungut sampah ke sungai. Ular tidak boleh dimatikan. Semua apa yang terjadi hari ini, ribuan orang dalam setiap minggu datang. Kenapa mereka datang? Karena mereka ingin menikmati sawah. Sawah apa? Sawah yang ditata dengan cinta, sawah yang ditata dengan rasa, jalan-jalan yang dibangun dengan cinta dan rasa orang yang mendiaminya. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak muda setempat ketika ramai? Bukan sibuk membersihkan, sibuk ingin dapat uang parkir. Apakah Anda kalau ngomong persoalan antara SK yang di BJB dan uang yang diterima tiap bulan seimbang dengan biaya hidup Anda? Tidak. Jauh. Tapi bisa anaknya di kedokteran, bisa bangun rumah, bisa cicil mobil, bisa nyandung sore. Kenapa? Keyakinan. Kenapa Anda pada diri Anda punya keyakinan? Kenapa pada lingkungan tempat kerja Anda tidak punya keyakinan? Jadi bangunlah keyakinan pada lingkungan. Terakhir, kenapa saya konsentrasi pada anak muda? Saya punya tesis. Mohon maaf, bukan membuat klasifikasi manusia, tidak. Mohon maaf, anak-anak yang bandel hari ini adalah ekonominya menengah ke bawah. Sudahlah, dari sekian ratus anak yang saya urus, semua menengah ke bawah. Anak orang kaya hari ini, anak pejabat, balager, anak pengusaha, balager. Bayangin, apa ancaman masa depan? Ancaman masa depannya adalah anak bupati bagel, ke depan berpotensi jadi bupati lagi. Mohon maaf, karena politik seperti itu. Anak anggota DPR bagel, ke depan berpotensi jadi anggota DPR lagi. Anak kepala desa bagel, ke depan berpotensi jadi kepala desa lagi. Anak pengusaha bagel, ke depan berpotensi jadi pengusaha. Tapi anak kelas menengah ke bawah nakal, akses untuk potensi itu hilang hari ini. Dan Anda kalau lihat kami dikit, apa yang akan korban Anda? Rumah sudah habis untuk biaya hidup dan biaya nakal anak. Sawah sudah habis, macul embung, kerja embung, pakai narkoba, pakai obat-obatan ciu dan sejenisnya. Apa nanti? Saya sudah ngebayangin, suatu saat kalau nggak segera diberesin, itu nanti di jalan raya ada orang tidur begini, nggak punya rumah, nggak punya apapun, kerjanya mana? Nanti di halaman-halaman itu nanti banyak orang yang sudah kehilangan masa depan, badannya kurus, nggak punya masa depan, tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses rumah. Mereka akan terberantakan di mana-mana. Taruhan saya. Makanya saya ingin benerin dari sekarang. Kenapa anak-anak orang menengah ke bawah hari ini sombong? Kenapa? Ibunya membuat dia sombong. Kenapa? Ibunya tidak menyayangi anaknya. Caranya apa? Membela anaknya. Anaknya hayang studi tur, pinjem Bang Emok. Anaknya pengen motor, kredit, maksain diri. Anaknya pengen HP, maksain diri. Ditegur saja oleh gubernur. Anaknya, ibunya ngamuk. Terima anak aing digituin. Ini penyebab hancur. Maka hari ini saya membuat ketentuan dan diikuti oleh para bupati. Orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekolah SD, SMP, SMA harus menandatangani surat pernyataan di atas materai dan bernotaris tidak akan mempidanakan gurunya manakala gurunya memberikan hukuman karena perbuatan. Dan kalau itu dilakukan maka guru, orang sekolahnya berhak untuk mengembalikan anak itu pada orang tua. Kenapa? Pendidikan itu proses menitipkan. Kalau menitipkan harus percaya sama yang dititipkan. Kalau tidak percaya urus sendiri, nggak usah dititipin orang lain. Itu caranya. Nah,
Apa yang hilang? Apa sih problem ini? Saya itu orang desa. Problemnya apa? Masuknya LPG 3 kg ke desa membuat anak-anak tidak mencari kayu bakar. Waktunya habis untuk main HP. Masa dulu SD dan SMP itu anak-anak itu nyari kayu bakar untuk bantu ibunya, sehingga anak itu menjadi stimulus bagi ibunya. Hari ini anak predator bagi ibu. Dua, kegemaran beternak hilang pada diri anak-anak pedesaan. Tidak tengangon domba, tengangon sapi, tengarit. Waktunya habis lagi. Dihabiskan untuk apa? Nongkrong di saung sawah. Dan saya sudah tidak menemukan lagi anak usia SMP dan SMA mendampingi ibunya motong padi di sawah. Saya sudah tidak menemukan lagi. Jadi kesimpulannya adalah dahar hayang ngenah, motor hayang halus, HP hayang anyar, baju hayang gagah, kabogo hayang hade reuneuh diheula. Mohon maaf. Setelah hamil duluan, mohon maaf, setelah melahirkan, laki-lakinya tidak lagi mau, dia pergi balik lagi ke orang tuanya. Orang tuanya yang sudah miskin harus menanggung beban anaknya yang ditinggalkan oleh pacarnya. Oh gubernur, anak saya main HP saja. Inungna ge sarua main HP wae. Tadi kalau ini korban ibu-ibu nih baru nih. Kenapa korban ibu saya itu pernah jatuh dari motor, pernah main bola, terus ibu-ibu teh salaman, dipeperkat, ditarik, dipariuskeun. Aing balik ya Gusti, gubernur beak mama. Di kaki aja barugi nyakatnya ini duit boga, tapi jangan membelai wanita cantik. Mama andai kata pun membelai kan tidak akan saya kasih tahu. Ya jadi mak, jadi lamun budak mak hayang bager kemana tong nyawa HP wae. Ulah nyarek budak tong nyawa HP wae. Dari mana nyawa HP wae? Anak saya tuh udah kritis nih ya. Kalau saya pegang HP langsung gini, ayah jangan main HP, nanti dibawa ke barak. Terus dia kemarin cerita, ayah Nia waktu kecil dikasih HP, sekarang enggak. Kenapa sekarang enggak? Takut dibawa ke barak. Jadi nih, tapi kainung ayeuna ibu-ibu nyarek budak ngulikeun ka gubernur. Nyarek budak sinada, nih Pak Gubernur nih. Nah Allah ya Robi eta kuat teu metu eta indung. Kuat dikieukeun, eta lain ukur di Jawa Barat, di Jakarta, Ambuk jeung Arti jeung kabeh pada di. Ya Allah ya teh. Aing mah ukur hiji we, hiji padahal lain ukur ka budak tuh. Pada deui salaki aing ye. Jadi saya ucapkan terima kasih ya. Sini coba kamu sini. Sini ya. Kamu aja sini. Rai teh kudunya A kalau budak teh Rai teh ke budak teh juga gitu. Coba balas gitu. Nah, sini. Lamun sawara-sawara penyakit mah teu anggeus. Bahaya. Ya, kunaon? Tawuran Pak. Di mana? Di AGL. Hah? Orgolis. Oh, di ditu jeung Indramayu. Sama Arbalis Pak. Hah? Kamu punya bela diri? Enggak, pakai apa nonyoknya? Kita Pernah ketonjok? Sakit? Ayo ditonjok tuh. Kamu? Oh, lah eta kamu apa? Ini disuruh sama ibunya. Iya Pak. Kamu kenapa sih jarang sekolah? Ini Pak, males. Ya udah aja berhenti sekolahnya. Enggak mau Pak. Ya gimana? Kamu nggak jelas. Ya, mau sekolah nggak? Mau Pak. Oh, iuran. Patungan. Iuran. Nah, ini mah. Sila. Kamu apa? Bolos Pak. Bolos. Sekolah di mana? Sampai 2 kali jadi. Saya orang gangder, orang kerjanya. Oh. SMP 2 berarti itu, SMP 2, arah ka Cipeundeuy. Iya Pak. Dekat lapang bola. Ya. Mana orang mana? Orang joget. Terus, mun bolos mana sok ka mana? Jauh di makam Pak. Jadi kubur sekalian saya teh. Kamu bolos di makam aja. Tapi ibu kamu baik, Baik Pak. bapak kamu baik. Baik. Kamu oleh orang tuanya dimanja ya. Akhirnya ada kalau dia mau Mau Pak. sieun ya. Tawuran pernah?
Enggak, Pak. Hah? Nggak sih ngaku sih teh. Pernah nggak? Pernah digebuk nggak? Pernah digebuk? Nanti tawuran ya di Lanut ya. Oh ini rombongan? Ya rombongan. Oh ya para penunggu kubur hungkul. Ya Allah ya Rabbi. Pak. Siapa? Bolos di mana? Warung. Warung. Jadinya nggak ada bala-bala. Hah? Inung mana ya? Bapak? Ya. Bapak gawe naon? Dagang naon? Somai. Ai si bapak sia dagang somai ribuh jeung sia sakola. Ai sia kurang bolos wae. Hah? Kamu? Di mana? Warung. Kamu? Bolos, Pak. Dulu tak? Itu, Pak. Kamu? Dulu tak? Oh jadi main diem aja. Nah, saya mau bangun ketinggalin. Kamu apa? Bolos. Apa kok bukannya? Asya, kain bohong. Bolos. Berkelahi. Ke depan semuanya. Maju.